Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kira-kira 3 minggu lalu saya kontrol sirosis hepatitis ke klinik hepatologi RSCM. Namun ketika bertemu dokter, karena keluhan untuk sirosis dan hepatitisnya tidak ada, jadi saya menyampaikan keluhan tentang diabetesnya. Jadi yang sering saya rasakan itu adalah rasa pegal di kaki kiri dan kebas di telapak kaki. Nah, akhirnya kita tidak membahas tentang sirosis hepatitis, tapi kita membahas tentang diabetes karena memang keluhan yang saya sampaikan itu tentang diabetes. Nah, dari obrolan itu saya menarik beberapa kesimpulan dan sudah saya laksanakan, dan ternyata alhamdulillah benar. Jadi apa yang diobrolkan dengan Pak Dokter itu memang benar terjadi. Apa saja yang diobrolkan? Nah, ini nih. Yang pertama, dokter mengatakan bahwa gula darah saya harus terkontrol di bawah 200. Karena kalau di atas 200, maka resiko komplikasinya itu adalah 4 kali lipat. Bagaimana kita mengetahui bahwa gula darah kita di bawah 200? Berarti kita harus sering mengeceknya, sehingga di rumah harus ada alat cek gula darah. Kemudian sebaiknya dicek tidak hanya pagi hari itu bangun sama 2 jam setelah makan, tapi di sebarang waktu yang membuat gula darah kita terkontrol di bawah 200 itu selama 24 jam. Jadi ketika gula darah kita di atas 200, maka kita bisa melakukan apa yang harus kita lakukan. Misalnya saya pakai insulin. Nah, saya insulin pagi 30, siang 30. Dokter mengatakan bahwa dosis itu berdasarkan trial and error. Jadi bisa saja 30 itu terlalu tinggi, terlalu rendah. Oleh karena itu, karena kita sebagai pasien, kita bisa mengetahui bahwa jika insulin yang kita masukkan ke dalam tubuh kurang, maka bisa ditambah sehingga gula darah kita tetap di bawah 200. Nah, saran dokter itu saya lakukan. Jadi sekarang saya periksa gula darah itu tidak hanya 2 kali sehari, tapi bisa 4-5 kali untuk meyakinkan bahwa memang gula darah saya di bawah 200. Kemudian yang kedua, dokter mengatakan bahwa di samping menghindari konsumsi gula langsung, maka porsi makanan yang harus kita makan setiap harinya tidak boleh berubah-ubah, karena itu akan mengganggu pada jumlah insulin yang dibutuhkan. Misalkan kalau pagi-pagi sarapan 1 piring, ya besok paginya terus 1 piring gitu. Kalau makan siang 2 piring, 2 piring. Jangan karena misalkan karena kita sedang berada di hotel, ada kegiatan yang biasanya 1 piring jadi 2 piring gitu ya, atau sebaliknya dikurangi. Nah, itu juga akan mengganggu kestabilan gula darah. Oleh karena itulah maka saya berusaha menahan diri supaya makanannya tetap stabil porsinya, baik untuk makan pagi, makan siang, makan malam, termasuk pada cemilan. Jadi cemilannya tetap gitu ya, sehingga gula darah alhamdulillah bisa terkontrol. Yang ketiga adalah olahraga rutin. Olahraga rutin ini bisa tiap hari selama berapa menit atau seminggu 3 kali. Dan olahraga yang disarankan tidak olahraga berat ya. Yang disarankan itu yoga, jalan pagi, sehingga metabolisme tubuh itu terus berjalan. Dan yang terakhir, yang keempat, dia menyampaikan bahwa yang harus diubah dalam diri kita itu adalah mindset berpikir kita. Jadi kita harus mengemas pola pikir kita dengan penuh kebahagiaan, karena stres adalah salah satu penyebab gula darah tinggi. Oleh karena itu dimanapun kita berada, kita berusaha untuk menjadi orang yang berbahagia.
Dan kebahagiaan apa yang dibutuhkan serta bagaimana membahagiakan kan kita sendiri yang tahu. Itulah mengapa saya di sekolah setiap pagi berusaha untuk membahagiakan anak-anak, tapi ujung-ujungnya sebenarnya membahagiakan diri sendiri. Nah, setelah 3 minggu itu dilakukan, gula terkontrol di bawah 200, ternyata memang pegal-pegal kaki itu alhamdulillah mereda, kalau tidak disebut hilang ya. Dan ketergantungan pada obat seperti pregabalin tuh udah nggak ada. Jadi asalnya kalau nggak minum obat itu, waduh, nggak bisa tidur karena kaki pegal. Kemudian kebasnya sekarang sudah mulai menurun. Mudah-mudahan kalau ini terus dilakukan, itu maka komplikasi dari diabetesnya, terutama kerusakan saraf neuropatiknya, itu bisa menjadi membaik ya, dan tidak menjadi semakin parah. Mudah-mudahan apa yang saya alami ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, khususnya teman-teman yang sedang menderita diabetes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.